Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Siang, Pak. Siang, Kembali Bapak. lagi bersama Bapak. saya, Pak Rahmat Hidayatus Sumayah di mata pelajaran KUG. Eh, Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ada yang ingat kita udah belajar tentang materi apa? Maesa? Iya, Pak. Untuk sebelumnya mungkin detail-detail gitu, Pak. Ya, kurang tepat. Ada lagi? Laila, mungkin ingat Laila materi sebelumnya. Tentang plafon, Pak. Nah, betul ya. Sepertinya Maesa minggu kemarin nggak masuk ya? Ya, maksud saya di lap plafon, Pak. Oh iya betul, oke. Eh, Sebelum masuk ke materi di sini, mungkin alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin sebelum memulai pembelajaran. Berdoa sesuai keimanan masing-masing dimulai. Amin. Oke, sebelum mulai ke materi yang akan diajarkan di sini, udah terlihat ya materi yang akan diajarkan itu konstruksi tangga. Eh, Ada yang tahu nggak konstruksi tangga? Sebelum masuk itu kita ke tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran pertemuan ini itu ada yang pertama, siswa memahami definisi tangga, terus siswa dapat menghitung kebutuhan ruang tangga dengan tepat, lalu yang terakhir membuat kembali gambar konstruksi tangga dengan benar berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Nah, sebelum masuk materinya langsung Bapak tanya dulu. Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu definisi tangga gitu? Mungkin dari Radia boleh. Menurut Radia itu tangga apa? Pengertian dari tangga. Kalau menurut saya, tangga itu mungkin berupa sebuah pijakan untuk menuju Pijakan. ke lantai selanjutnya. Oke, bagus. Ada lagi pendapat yang lainnya? Mungkin dari Alfian. Dari Alfian boleh. Kurang tahu, Pak. Aduh, kurang tahu. Oke, maka dari itu diperhatiin ya materi hari ini soal materi ini tentang tangga supaya nah Alfian bisa tahu. Oke, tadi benar ya kata Radia, tangga itu sebuah pijakan untuk menuju ke lantai selanjutnya atau lantai sebelumnya. Nah, di sini ada definisi yang lebih jelas ya. Tangga itu adalah jalur bergerigi atau mempunyai trap-trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya, sehingga berfungsi sebagai jalan untuk naik dan turun dari atau menuju lantai atas atau bawahnya. Jadi, fungsi tangga ini sebagai penghubung antar lantai ya. Kan kalau pintu itu penghubung antar ruang, tapi kalau tangga di sini itu memiliki fungsi sebagai penghubung antar lantai. Tangga juga memiliki persyaratan. Yang pertama itu letaknya harus mudah dilihat. Yang ketiga itu memiliki pencahayaan alami atau buatan. Dan yang ketiga mudah dilalui. Di sini tuh persyaratannya harus dipenuhi agar tangga nyaman dipakai dan aman untuk penggunanya. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian tangga. Eh, Bisa dilihat ya di situ ada nomor satu itu baluster, yang nomor dua itu railing, yang ketiga ibu tangga, dan yang keempat itu anak tangga. Terus yang terakhir ada bordes. Di sini ada yang tahu fungsi-fungsi dari bagian-bagian tangganya itu sendiri. Boleh Rizky, mungkin dijelasin salah satunya. Oke, Pak. Yang nomor 5 itu bordes. Nomor 4 itu anak tangga. Railing itu nomor 2. Baluster nomor 1. Itu, Pak. Oke. Lanjut di sini ada ini ya. Eh, yang pertama itu ada pondasi tangga. Di sini pondasi tangga itu sebagai dasar tumpuan agar tangga tidak mengalami penurunan, pergeseran, maka pangkal tangga bawah harus diberi pondasi ya supaya si tangganya itu lebih kokoh gitu dan supaya aman juga bagi penggunanya. Yang kedua itu ada ibu tangga. Ibu tangga itu merupakan bagian konstruksi pokok yang berfungsi mendukung
anak-anak tangganya. Jadi kayak sebagai tumpuan si anak tangga berpijak gitu. Terus yang nomor 3 itu ada anak tangga. Anak tangga itu merupakan bagian yang berfungsi untuk bertumpunya telapak kaki pengguna tangga. Jadi kalau nggak ada anak tangga, susah dong pengguna tangganya buat menggunakan tangganya buat naik ke tangga apa lantai selanjutnya. Jadi harus ada anak tangga. Terus yang keempat ada baluster. Baluster itu merupakan penyangga pegangan tangga yang biasanya bentuknya itu mengarah vertikal. Materialnya bisa terbuat dari kayu, besi, beton, dan juga baja. Terkadang juga ada yang menggunakan material dari kaca. Kayak contoh yang di bawah nih. Ini menggunakan kaca ya, si balusternya. Terus yang nomor 5 itu ada railing. Railing itu sebuah batangan yang dipasang sepanjang anak tangga untuk bertumpunya tangan agar pengguna merasa lebih aman. Terus di sini ada bordes. Nah, bordes ini itu merupakan plat datar di antara anak tangga yang berfungsi sebagai tempat mengistirahatkan kaki ketika menaiki tangga. Bordes itu ada aturannya sendiri, seperti bordes baiknya diletakkan setiap 10-14 anak tangga dengan lebar 8-120 cm. Jadi fungsinya itu ya sebagai si pengguna, misalkan si elevasi lantainya tuh terlalu tinggi, jadi harus ada bordes supaya si penggunanya bisa istirahat gitu, bisa nggak terlalu capek lah untuk naik tangga. Nah, di sini juga ada macam-macam bentuk tangga ya. Yang pertama itu ada tangga lurus, yang kedua ada tangga miring, terus yang ketiga ada tangga lengkung, keempat tangga siku, dan yang terakhir itu ada tangga melingkar. Sebenarnya ada lagi contoh tangga lainnya, tapi ini contoh tangga yang sering digunakan di bangunan gitu. Next, di sini tuh ada hitungan tangga. Di sini ada rumusnya 2T ditambah L sama dengan 60 sampai 65 cm. Maksud 60 sampai 65 cm ini itu adalah ukuran ideal sebuah tangga. Jadi T itu tinggi ukuran anak tangga dan L lebar pijakan anak tangga. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya. Jadi kalau misalkan si hasil dari perhitungan 2T plus L-nya ini lebih dari 60 sampai 65 cm, maka si tangganya itu dikatakan terlalu curam dan tidak ideal gitu untuk digunakan. Begitu pula sebaiknya kalau misalkan kurang dari 60 sampai 65 cm, tangga tersebut bisa dibilang tidak ideal dan tidak nyaman untuk digunakan. Eh, Namun apabila si hasil dari perhitungan ini berjumlah 60 sampai 65 cm, maka tangga berada di ukuran ideal dan nyaman digunakan bagi pengguna. Selanjutnya di sini ada rumus menghitung jumlah anak tangga. Rumus itu H per T min 1, di mana H itu adalah tinggi struktur bangunan tangga ya, yang ini. Contoh hitungannya ada yang di sini, misalkan tinggi bangunan tangga yang direncanakan adalah 320 cm, maka rumusnya 320 per T dikurang 1, yaitu 320 per 16 dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1, jadi hasilnya 19. Jadi anak tangganya berjumlah 19 buah. Selanjutnya di sini ada contoh gambar konstruksi tangga. Jadi ini gambaran untuk kalian nanti contoh gambar konstruksi tangga yang akan kalian kerjakan seperti ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bapak. Cukup, Pak. Oke. Di sini mungkin sudah mulai mengerti semua ya. Jadi kita langsung masuk aja ke tugas untuk pertemuan selanjutnya. Di sini ada tugasnya itu rencanakan sebuah tangga pada bangunan rumah tinggal 2 lantai sederhana yang memiliki perbedaan tinggi antar lantainya 320 cm. Di sini bisa kalian kerjakan dengan manual atau digital ya. Dikumpulkan di Google Classroom paling lambat itu minggu depan. Jelas? Jelas, Pak. Maesa jelas? Jelas Bapak, sangat jelas. Oke, baik. Mungkin sekian ya materi untuk hari ini. Tapi sebelum ke penutup, saya ingin memberitahu kalau di minggu depan itu ada materi tentang gambar detail kamar mandi. Jadi sebelum uh, masuk ke pembelajaran minggu depan, Bapak harap kalian bisa membaca atau mencari-cari tahu tentang gambar detail kamar mandi agar tidak seperti Nah Alfian tadi ya, tidak tahu tentang materi hari ini atau apa itu tangga. Semoga tidak terulang. Oke? Paham? Paham. Paham Bapak, paham. Paham Alfian?
Alfian lagi kendala, Pak. Kendala. Oh iya, Kendala jaringan. semoga cepat lancar ya Alfian, kendala ya cepat berakhir gitu. Sebelum pertemuan ini disudahi, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap. Terima kasih, Pak. DS, NS, record ya. Rizal beneran nggak bisa, Zal?